Dramatis Crystal Palace bungkam Manchester City dan cetak sejarah di final Piala FA. Crystal Palace mencetak sejarah dengan menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Manchester City dalam laga final yang dramatis. Gol Eberechi Eze di babak pertama terbukti menjadi penentu kemenangan atas The Citizens, menjadikan ini kali ketiga Palace berhasil setelah sebelumnya kalah dalam dua final Piala FA sebelumnya. Meskipun City mendominasi penguasaan bola dengan 78%, Palace menunjukkan efisiensi luar biasa dalam bertahan dan menyerang. Momen penting terjadi ketika Dean Henderson melakukan penyelamatan krusial terhadap tendangan penalti Omar Marmoush. Meski harus melewati 10 menit tambahan yang menegangkan, para penggemar Palace akhirnya bisa menghapus kenangan pahit kekalahan di final tahun 1990 dan 2016. Tangis haru pun pecah di lapangan dan tribun stadion ketika peluit panjang dibunyikan. Manajer Oliver Glasner tetap tenang dalam merayakan kemenangan bersejarah ini. Pendekatan manajemennya yang terukur tampak membuahkan hasil manis, mengantar Palace meraih trofi bergengsi untuk pertama kalinya. Kekalahan ini Manchester City menelan kekalahan menyakitkan dari Crystal Palace di final Piala FA 2025. Kekalahan ini bukan hanya mengakhiri musim tanpa trofi, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar. Apakah era dominasi City di bawah Pep Guardiola mulai menemui ujungnya? Resmi. Real Madrid gaet Dean Huijsen dari Bournemouth seharga 50 juta pound. Real Madrid resmi mendapatkan bek muda Bournemouth, Dean Huijsen, dengan mahar 50 juta pound. Pemain berusia 20 tahun ini akan bergabung ke Bernabeu setelah musim Premier League berakhir. Kesepakatan ini, sebagaimana dilansir dari Sky Sport, mencakup pelepasan Huijsen lebih awal dari kontraknya di Bournemouth agar ia bisa tampil di klub World Cup bersama Real Madrid bulan depan. Keputusan cepat diambil Los Blancos demi mengamankan pemain incaran banyak klub. Newcastle, Chelsea, Liverpool, hingga Arsenal dikabarkan sempat menunjukkan minat serius. Namun, Huijsen sudah mantap memilih pulang ke Spanyol. Bernabeu selalu jadi tujuan utama bagi Huijsen yang menghabiskan masa kecilnya di Akademi Malaga. Huijsen diketahui tampil sebanyak 34 kali di semua kompetisi dan menyumbang 3 gol selama musim ini. Capaian ini cukup impresif bagi pemain yang baru datang dari Juventus musim panas lalu seharga 12,6 juta pound. Sebagai bagian dari kesepakatan transfer, Juventus akan menerima 10% dari total biaya transfer Huijsen. Itu berarti si nyonya tua akan mengantongi 5 juta pound dari penjualan ini. Dilirik Barcelona, Liverpool terancam kehilangan Luis Diaz. Liverpool terancam kehilangan Luis Diaz karena Barcelona semakin intens berusaha untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Relevo, Luis Diaz kembali dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya di Liverpool. Meski The Reds tak berniat melepas sang winger, belum adanya kesepakatan kontrak baru membuat situasi menjadi rumit. Dengan sisa kontrak 1 tahun, Liverpool menghadapi dilema. Jika tak segera mengikat Diaz dengan kontrak jangka panjang, mereka berisiko kehilangan pemain asal Kolombia itu secara gratis tahun berikutnya. Hal ini dapat memaksa klub menerima tawaran transfer yang lebih rendah pada musim panas ini, demi menghindari kepergian tanpa kompensasi. Ketertarikan Barcelona terhadap Diaz bukan hal baru. Klub asal Katalan itu beberapa kali disebut mengincarnya, terlebih dengan adanya sinyal bahwa Diaz tertarik meninggalkan Inggris. Faktor bahasa dan budaya membuat La Liga menjadi destinasi yang lebih akrab bagi banyak pemain asal Amerika Selatan, termasuk Diaz. Kontrak Dusan Vlahovic mandek, Juventus terancam kehilangan secara gratis. Proses negosiasi Juventus untuk memperpanjang masa bakti Dusan Vlahovic menemui jalan buntu dan mereka terancam kehilangan sang pemain secara gratis. Dusan Vlahovic memasuki tahun terakhir kontraknya di Juventus, dan klub kembali dihadapkan pada dilema serupa seperti saat melepas Federico Chiesa ke Liverpool musim panas lalu demi menghindari kepergian secara cuma-cuma. Juventus telah berupaya memperpanjang kontrak sang striker, namun negosiasi menemui jalan buntu karena perbedaan signifikan dalam tuntutan finansial. Vlahovic diperkirakan akan menerima 12 juta euro pada tahun terakhir kontraknya, angka yang tidak sanggup dipertahankan oleh Bianconeri dalam proposal perpanjangan. Situasi ini membuat Juventus mulai mempertimbangkan untuk menjual Vlahovic di bursa transfer demi menghindari kehilangan aset bernilai tinggi secara gratis. Namun, harapan sang pemain untuk mendapatkan gaji minimal 10 juta euro per musim di klub barunya menjadi kendala besar. Menurut laporan Tutto Juve, hanya sedikit klub yang mampu atau bersedia memenuhi tuntutan tersebut. MU siapkan dana untuk datangkan Ederson Silva. Atalanta siap melepas Ederson Silva pada musim panas ini asalkan Manchester United menebusnya dengan harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Ruben Amorim, yang akan mendapat dukungan penuh dalam proyek transfer, ingin memperkuat hampir semua lini.
Fokus utama tertuju pada lini tengah. Salah satu target utama United adalah Ederson Silva dari Atalanta. Menurut laporan Tutto Atalanta, gelandang asal Brasil itu dianggap sangat cocok untuk meningkatkan kualitas lini tengah United. Dengan usianya yang baru 25 tahun, Ederson berada dalam masa keemasan karirnya. Peran alaminya sebagai gelandang bertahan cocok dengan kebutuhan sistem Ruben Amorim. Atalanta menghargai Ederson Silva cukup tinggi dan diperkirakan hanya akan melepasnya dengan harga lebih dari 42 juta pound. Meski mahal, transfer ini dinilai sebagai investasi penting untuk membawa stabilitas baru di lini tengah United. Bermain di Premier League dan membela klub sebesar Manchester United bisa menjadi langkah besar dalam karir Ederson yang tengah menanjak. Manchester City ngotot datangkan Tijjani Reijnders, siap kirim proposal ke AC Milan. Pihak Manchester City diperkirakan akan meluncurkan tawaran pembukaan mereka ke AC Milan untuk Tijjani Reijnders dalam beberapa hari ke depan. Setelah menghabiskan lebih dari 180 juta dolar Amerika, sekitar 2,9 triliun rupiah, di bursa transfer Januari untuk mendatangkan 4 pemain baru, Manchester City kini berencana merombak skuad mereka musim panas ini demi meningkatkan performa tim asuhan Pep Guardiola. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengungkap bahwa Manchester City kini semakin serius mengejar Tijjani Reijnders dan sedang menyiapkan tawaran pembukaan untuk sang pemain. Tijjani Reijnders dianggap sebagai pemain yang sempurna oleh Direktur Manchester City Hugo Viana serta Kepala Pelatih Pep Guardiola. Fabrizio Romano juga turut mengatakan bahwa City perlu melakukan negosiasi kontrak penting karena Reijnders baru saja memperpanjang kontrak bersama dengan AC Milan hingga tahun 2030. Jadi Manchester City juga perlu menegosiasikan kontrak penting secara langsung dengan Tijjani Reijnders. Ini bukan kesepakatan yang mudah atau sangat cepat, tetapi Manchester City sangat ingin melakukannya. Barcelona siap lepas Ansu Fati demi rekrutmen pemain baru. Barcelona berancang-ancang untuk memperkuat skuad dalam jendela transfer musim panas mendatang. Namun, langkah tim Katalan terganjal kondisi finansial yang belum sepenuhnya pulih. Manajemen klub menyadari betul bahwa sebelum mendatangkan pemain anyar, mereka wajib mengamankan pundi-pundi uang segar melalui penjualan aset pemain. Pertandingan kandang terakhir Barcelona musim ini melawan Villarreal menjadi momen yang syarat emosi. Bukan tidak mungkin, beberapa pemain Blaugrana melakoni laga terakhirnya di hadapan publik Camp Nou. Salah satu nama yang santer dikabarkan bakal angkat kaki adalah Ansu Fati. Masa depan pemain muda berbakat ini di ibu kota Katalan disebut-sebut telah mencapai titik akhir. Sport melaporkan bahwa Barcelona telah mengambil keputusan bulat untuk menjual Fati pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah gaji Fati yang tergolong tinggi, terutama jika menilik menit bermain dan kontribusinya di tim. Barcelona berambisi untuk memangkas pengeluaran gaji mereka, dan melepas Fati dianggap sebagai solusi paling realistis saat ini.